Halo guys, perkenalkan saya Windani Saputri dengan NIM E1E02310056. Saya Rodiatul Husni dengan NIM E1E02310044. Saya Novera Fitriani dengan NIM E1E02310036. Saya Nurul Kama dengan NIM E1E02310041. Saya Anatri Rahmah dengan NIM E1E02310063. Nah, teman-teman, yuk saksikan video kami berikut ini. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah satu energi yang bisa memantulkan suatu benda yang didasari oleh sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada sumber cahaya alami dan ada sumber cahaya buatan. Nah, di mana yang alami ini ada sinar matahari dan di mana yang buatan ini ada senter, lilin, lampu dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, cahaya bisa dibiaskan, bisa dipantulkan, dan cahaya bisa merambat lurus. Jadi teman-teman, untuk membuktikan bahwa cahaya itu bisa merambat lurus, kita bisa melihat praktek berikut ini. Nah, teman-teman, di sini cahaya juga dapat dipantulkan loh. Nah, cahaya ini dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya ke permukaan benda yang belum terkena cahaya. Nah, pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan berbaur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur merupakan suatu peristiwa pemantulan cahaya pada permukaan yang tidak rata. Nah, contohnya yaitu seperti air, batu, aspal, dan masih banyak. Nah, sedangkan pemantulan teratur ini merupakan suatu proses pemantulan secara sejajar. Nah, misalnya kita pergi bermain pada siang hari, kita membawa cermin. Nah, cermin itu kita pantulkan ke cahaya, maka cahaya yang kita pantulkan itu bisa dari segala arah yang bisa dipantulkan. Nah, selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya merupakan suatu peristiwa pembelokan cahaya dari medium ke medium lain memiliki indeks bias yang berbeda. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang cahaya dapat menembus benda bening. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu cahaya dapat menembus benda bening? Artinya, cahaya dapat menembus suatu benda yang bersifat transparan. Namun, jika cahaya mengenai objek gelap, dia tidak dapat menembus, tapi dia akan membentuk suatu bayangan. Materi selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, kata lain dari penguraian cahaya yaitu dispersi cahaya. Ini adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Nah, untuk membuktikan cahaya dapat diuraikan, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Pertama, yang akan kita lakukan yaitu memasukkan kaca ke dalam baskom yang berisi air. Lalu, arahkan kaca pada arah cahaya matahari. Setelah itu, letakkan kertas putih pada sekitar baskom dan tangkap cahaya yang dihasilkan dari kaca. Lihat, terdapat warna pelangi yang dihasilkan pada kertas putih. Jadi saya akan menjelaskan definisi dan alat-alat optik. Nah, definisi alat-alat optik. Alat-alat optik adalah perangkat yang digunakan untuk mengamati, mengukur, atau memanipulasi cahaya. Cahaya ini dapat berupa sinar tampak, ultraviolet, inframerah, atau bentuk lain dari radiasi elektromagnetik. Nah, jenis alat optik yang pertama mikroskop. Nah, mikroskop ini dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya menggunakan lensa optik untuk memperbesar gambar objek kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu yang kedua itu ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron untuk menggunakan berkas elektron untuk memperoleh resolusi yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Nah, yang kedua itu ada teleskop. Nah, teleskop juga dibagi menjadi dua. Yang pertama teleskop optik, lalu yang kedua teleskop radio. Nah, teleskop optik ini untuk memperbesar gambar
bakar yang kemudian diolah secara kimiawi. Lalu yang keempat itu ada periskop. Periskop ini untuk digunakan di kapal selam untuk melihat objek di atas permukaan air. Lalu yang kelima ada lensa. Lensa dibagi lagi menjadi dua, ada lensa cembung, lalu lensa cekung. Lensa cembung ini untuk memfokuskan cahaya dan dapat digunakan untuk memperbesar gambar. Lalu lensa cekung ini untuk menyebarkan cahaya, digunakan untuk mengoreksi miopia atau rabun jauh. Lalu yang keenam itu ada kacamata. Nah, kacamata ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kacamata koreksi, lalu yang kedua kacamata pelindung. Kacamata koreksi ini untuk digunakan memperbaiki penglihatan dengan menggunakan lensa yang menyesuaikan fokus cahaya masuk ke mata. Lalu kacamata pelindung ini untuk melindungi mata dari cahaya berbahaya atau benda asing. Lalu yang ketujuh itu ada prisma. Prisma itu untuk menguraikan cahaya putih menjadi spektrum warna, digunakan dalam spektroskopi untuk menganalisis komposisi cahaya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses melihat pada manusia. Nah, mata merupakan salah satu organ yang penting pada kehidupan manusia. Karena dengan mata, kita dapat melihat dan mengamati apa aja yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana sih proses melihat pada manusia? Nah, proses melihat dimulai ketika cahaya memasuki mata melalui kornea. Kornea merupakan salah satu bagian mata yang tipis dan jernih dan melengkung dan berada di bagian depan mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu setelah itu cahayanya kemana? Nah, setelah cahaya melewati kornea, ia akan masuk pada iris. Nah, iris ini merupakan salah satu bagian dari mata yang berfungsi untuk memberikan warna dan mengontrol cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, selanjutnya setelah melewati iris, cahaya akan jatuh pada lensa mata. Dan di mana lensa mata ini merupakan struktur yang berbentuk seperti lensa yang dapat berubah bentuk dan membantu mata untuk memfokuskan cahaya pada retina. Nah, lensa mata ini dia dapat memfokuskan cahaya pada retina pada titik yang sangat tepat. Nah, retina merupakan salah satu lapisan tipis yang berada di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor. Nah, sel-sel fotoreseptor ini terdiri dari batang dan kerucut. Nah, sel-sel ini dia bertanggung jawab untuk mengubah cahaya menjadi sinyal elektrik yang diproses di otak. Nah, bagian batang atau sel batang pada sel fotoreseptor bertanggung jawab untuk melihat pada keadaan dengan cahaya yang redup. Sedangkan kerucut pada sel fotoreseptor bertanggung jawab untuk melihat pada keadaan dengan kondisi cahaya yang cukup.